Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak yakin kalian semua dalam keadaan kuat, ceria, dan semangat. Puji Tuhan, kita dapat beribadah. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Kita nyanyikan layak dipuji di surga.
kita masih mau memuji Tuhan, kita katakan Tuhan Allah di tengah kita. sudah banyak memuji Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Semua Baik.
untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau dan tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Tante Rini percaya kita semua dalam keadaan kuat, sehat, dan bersemangat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, Tante Rini mau tanya, yang siap mendengarkan firman Tuhan, ayo angkat tangan. Pasti semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tante Rini mau cerita tentang seorang anak yang berusia 12 tahun yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus ada di sebuah danau. Pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk bertemu dengan Yesus. Mereka berkerumun datang kepada Tuhan Yesus. Di situ ada juga seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yang bernama siapa? Yairus. Nah, Yairus ini memiliki anak yang tadi, anak yang berusia 12 tahun, anak perempuan Yairus. Nah, pada waktu itu dia datang kepada Yesus dan dia berkata, "Tuhan Yesus, tolonglah sembuhkan anak saya yang sedang sakit dan sebentar lagi akan mati." Nah, adik-adik, berarti anak ini sudah sakit parah. Tetapi luar biasanya Tuhan Yesus pergi ke rumah anak itu bersama dengan Yairus. Pada waktu itu di tengah jalan mereka bertemu dengan orang-orang. Orang-orang ini berkata kepada Yairus, "Mengapa kamu memanggil Yesus? Anakmu sudah mati, anakmu sudah tidak ada harapan lagi. Apa gunanya kamu memanggil atau menyusahkan Tuhan Yesus lagi?" Tetapi hal yang luar biasa Tuhan Yesus katakan kepada Yairus ini bahwa jangan takut, percaya saja bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan, Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkan. Sampailah Tuhan Yesus dan Yairus di rumahnya. Pada waktu itu adik-adik tahu, orang-orang sudah menangis, orang-orang sudah bersedih karena apa? Anak ini sudah meninggal. Tuhan Yesus berkata kepada mereka pada waktu Tuhan Yesus masuk, "Kenapa kalian menangis? Janganlah menangis karena anak ini bukan meninggal tapi hanya tidur." Orang-orang pada waktu itu mereka tertawa, "Apa sih ini? Kan dia sudah meninggal, bukan tidur." Tetapi kenapa Tuhan Yesus berkata dia tidur? Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Ayo kalian semua keluar." Pada waktu itu orang-orang keluar. Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah itu dan Tuhan Yesus memegang tangan anak itu. Tangan anak itu dipegang dan Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah." Apa yang terjadi? Anak itu yang tadinya sudah meninggal, sudah nggak bergerak, dia bangun, dia berdiri, dan dia berjalan. Ajaib nggak? Ajaib dong. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang ajaib. Seketika itu juga anak itu berdiri, dia berjalan, dia bangkit, dan dia sembuh dari sakitnya karena orang tuanya tadi yang bernama siapa? Yairus juga percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengerjakan mujizat yang luar biasa kepada anak yang sudah meninggal. Anak perempuan dari kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita ambil dalam cerita Alkitab ini bahwa apapun yang kita alami, kita harus selalu datang kepada Yesus. Seperti Yairus ini, dia datang kepada Yesus. Dia percaya pertolongannya datang dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita datang kepada Yesus bagaimana? Lewat kita berdoa, lewat kita baca Alkitab,
lewat kita beribadah seperti ini. Walaupun belum bisa beribadah bersama-sama, kita bisa beribadah online, kita sungguh-sungguh. Nah, Tuhan Yesus melihat setiap adik-adik. Dan yang kedua, selain kita datang kepada Yesus, kita percaya. Apa? Percaya. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kita rindukan, apapun yang kita mau, Tuhan jawab. Seperti contoh, ketika adik-adik sakit, adik-adik percaya buat Tuhan Yesus sembuhkan, pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Ketika adik-adik dalam kesulitan, adik-adik berdoa sungguh-sungguh dan percaya, pasti Tuhan Yesus akan tolong setiap adik-adik. Nah, dua hal yang kita belajar pada firman Tuhan saat ini adalah datang kepada Yesus dan belajar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, sehingga kita akan melihat pertolongan Tuhan akan selalu dinyatakan buat adik-adik, buat orang tua adik-adik, buat keluarga kita semua, dan juga buat masa depan adik-adik anak-anak sekolah minggu di PDI Sola Gracia Jatiwangina. Firman Tuhan terdapat di dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-43. Markus 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-43. Adik-adik baca ya di Alkitab. Adik-adik yang sudah bisa baca di Alkitab masing-masing. Usahakan walaupun kita belum bisa beribadah bersama-sama, setiap hari pesan Tante Rini, kita ambil waktu untuk baca Alkitab. Bagi yang sudah bisa baca Alkitab, kita berdoa, jangan kebanyakan main-main aja, tapi kita harus ada waktu juga untuk Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan dan ibadah kita saat ini. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu dalam pendidikan, dalam sekolah, berkati keluarga mereka, dan tolong semua kami di hari-hari ini, biarlah kami dekat dengan Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu saat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.